beranggotakan saya sendiri Sawarah dan Kulaiti, saya Putri Julir Kareta, Saya Vina Lestari. Saya Nurmala Cibian, saya Galira. Kami akan membawakan materi terkait Pendekatan PAUD menurut para ahli. Yuk saksikan videonya. dadah. Pendekatan dalam PAUD menurut para ahli merupakan cara atau strategi yang digunakan guru atau orang tua untuk membantu anak belajar sesuai dengan tahapan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristiknya. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda mengenai pendekatan PAUD. Berikut ringkasannya. Yang pertama, Montessori 2017. Pendekatan Montessori menekankan belajar mandiri melalui lingkungan yang disiapkan. Anak diberi kebebasan memilih aktivitas, sementara guru berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi instruksi utama. Yang kedua ada Jean Piaget 1972. Pendekatan dalam pendidikan anak usia dini menurut Jean Piaget melalui proses konstruktivisme fokus pada konsep bahwa anak membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Piaget menekankan bahwa pembelajaran terbaik bagi anak usia dini adalah yang didasarkan pada pengalaman konkret dan aktivitas eksplorasi yang memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri secara aktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang merangsang rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Selanjutnya ada pendekatan PAUD menurut Lev Vygotsky 1978. Pendekatan PAUD menurut Lev Vygotsky 1978 sangat erat kaitannya dengan teori sosial kultural yang menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan juga bahasa. Vygotsky percaya bahwa anak belajar paling efektif ketika mereka berinteraksi dengan orang dewasa maupun teman sebaya yang lebih mampu melalui proses yang disebut scaffolding. Guru diharapkan berperan sebagai fasilitator yang membantu anak belajar melalui kegiatan bermain, kolaborasi, dan juga komunikasi. Yang keempat ada John Dewey 1938 memiliki pendekatan progresif dalam pendidikan anak usia dini yang berfokus pada pengalaman langsung dan pembelajaran aktif. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama ada pendidikan berbasis pengalaman. Anak-anak belajar melalui pengalaman nyata dan langsung, bukan hanya teori abstrak. Contohnya, anak-anak dapat belajar tentang eksperimen ilmiah dengan melakukan eksperimen tersebut sendiri. Yang kedua, ada pembelajaran aktif. Anak-anak harus menjadi bagian aktif dalam proses pembelajaran seperti mengeksplor ide-ide, bertanya, berdiskusi, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada keterlibatan sosial. Di sini pendidikan tidak hanya tentang pengembangan individu, tapi juga tentang memperhatikan aspek sosial seperti kerjasama, empati, dan komunikasi. Dan juga proses belajar fokus pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhirnya. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk belajar melalui percakapan, pertanyaan, kesalahan, dan refleksi. Selanjutnya ada sekolah sebagai laboratorium sosial. Sekolah harus menjadi tempat di mana anak-anak dapat memperhatikan kehidupan sosial mereka dalam konteks yang struktur dan bimbingan pendidik. Yang kelima ada Erik Erikson 1963 memiliki teori tentang perkembangan psikososial anak usia dini yang berfokus pada tahap-tahap perkembangan dan krisis yang dihadapi anak. Berikut beberapa poin penting. Yang pertama ada tahap perkembangan. Erik Erikson membagi perkembangan anak menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama yaitu 0 sampai 1 tahun. Anak belajar percaya atau tidak percaya pada lingkungan sekitar. Yang kedua, ada 1 sampai 3 tahun, anak belajar mengembangkan kemandirian dan mengatasi rasa malu dan keraguan. Yang ketiga, usia 3 sampai 6 tahun, anak belajar mengembangkan inisiatif dan mengatasi rasa bersalah. Yang kedua, ada krisis. Setiap tahap perkembangan memiliki krisis yang harus diatasi anak, dan keberhasilan dalam mengatasi krisis tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Yang
ketiga ada orang dewasa berperan penting dalam membantu anak mengatasi krisis pada setiap tahap perkembangan dengan memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan untuk belajar. Yang keenam ada Bredikap and Kaplik 2009. Mereka memperkenalkan Developmentally Appropriate Practice atau DAP, yaitu pendekatan yang menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan usia tahap perkembangan, kebutuhan, dan minat anak, budaya anak, dan melibatkan anak dalam eksplorasi. Yang ketujuh ada Harlock 1991. Pendekatan PAUD sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak, memperhatikan aspek perkembangan, yaitu fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta memberi kesempatan bermain sebagai sarana utama belajar. Terima kasih.